9 aliran-aliran dalam filsafat. Yang pertama adalah aliran idealisme. Aliran idealisme adalah aliran filsafat pendidikan yang menyatakan bahwa pengetahuan dan kebenaran ialah ide. Yang kedua ada aliran realisme. Aliran realisme adalah pandangan bahwa objek-objek indera adalah real dan berada sendiri tanpa disandarkan kepada pengetahuan lain atau kesadaran akal. Yang ketiga ada aliran materialisme. Aliran materialisme adalah paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan dengan benar adalah materi. Yang keempat ada aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Yang kelima ada aliran eksistensialisme. Aliran eksistensialisme adalah aliran filsafat yang muncul karena latar belakang ketidakpuasan beberapa filsuf yang memandang bahwa filsafat pada masa Yunani ketika itu seperti protes terhadap rasionalisme Yunani, khususnya pandangan tentang spekulatif tentang manusia. Yang keenam ada aliran progresivisme. Aliran progresivisme merupakan aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju. Yang ketujuh adalah aliran perennialisme. Aliran perennialisme adalah pendidikan itu lebih menuju ke masa lampau yang dianggap ideal dan memberikan pengetahuan adanya suatu nilai-nilai kebenaran yang jelas, absolut, dan abadi. Yang kedelapan ada aliran esensialisme. Aliran esensialisme adalah pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang dapat memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai data yang jelas. Yang kesembilan ada aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berupaya merombak tata susunan dan juga tata susunan hidup kebudayaan corak modern serta menjadi kesepakatan antara manusia. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Berikut ini ada beberapa metode pembelajaran, yaitu yang pertama ada metode studi kasus, yang kedua metode demonstrasi, yang ketiga metode discovery, yang keempat ada metode jigsaw, yang kelima metode diskusi kelompok, dan yang keenam ada metode bermain peran. Baiklah, selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan adalah penelitian kuantitatif, di mana di sini kami menonton sebuah video pembelajaran dan kami mereviewnya. Sumber data yang kami dapat adalah kami gunakan. Kami menggunakan buku-buku dari beberapa jurnal yang kami dapat. Baiklah, selanjutnya adalah pembahasan. Berdasarkan video yang telah kami tonton atau kami review, di dalam tugas ini terdapat interaksi antara guru dan murid. Maksud kami di sini adalah tidak hanya guru yang menjelaskan, melainkan adanya interaksi antara murid dan siswa. Seperti contohnya adalah pembukaan atau ice breaking yang dilakukan sebelum mulai pembelajaran. Lalu adanya proses turunnya ke lapangan. Setelah guru memberi materi dan siswa memahami materi tersebut, guru memberi waktu kepada murid agar langsung melaksanakan tugas atau melaksanakan kegiatan mempraktekkan materi yang telah dijelaskan itu di luar ruangan. Selain itu, ini juga dapat melatih kreativitas siswa dan belajar menumbuh kembangkan sikap kekelompokan dalam diri murid. Lalu setelah siswa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru tadi, siswa melaksanakan presentasi di dalam kelas. Setelah itu, hasil dari tugas kegiatan mereka presentasikan di dalam kelas. Setelah itu, setelah kegiatan pembelajaran telah selesai, maka adanya
penutupan dalam pembelajaran. Kembali lagi menggunakan ice breaking yang tadi. Jadi selanjutnya akan menjelaskan aliran-aliran yang digunakan dalam video tersebut. Dari kegiatan-kegiatan dan proses pembelajaran yang ada dalam video tersebut, menurut kami, aliran yang digunakan dalam video tersebut adalah aliran pragmatisme dan aliran progresivisme. Aliran pragmatisme merupakan aliran filsafat yang berpandangan bahwa kriteria kebenaran suatu ialah apakah sesuatu itu memiliki kegunaan bagi kehidupan nyata. Oleh sebab itu, kebenaran sifatnya menjadi relatif dan tidak mutlak. Kami mengatakan aliran yang digunakan dalam video tersebut adalah aliran praktisisme karena dalam aliran tersebut adanya kebenaran dan kegiatan yang sangat berguna bagi kehidupan nyata di mana siswa diajarkan langsung berbaur dan langsung menghadapi masalah dengan cara uji coba dari materi yang dibahas. Aliran progresivisme percaya bahwa pendidikan harus fokus pada keseluruhan anak, bukan pada konten lain atau guru. Filsafat pendidikan ini menekankan bahwa siswa harus menguji ide dengan percobaan aktif. Belajar berakar pada pertanyaan peserta didik yang muncul melalui pengalaman. Belajar bersifat aktif dan tidak pasif. Peserta didik adalah pemecah masalah dan pemikir yang membuat makna melalui pengalaman individunya. Dalam konteks fisik dan budaya, guru yang efektif memberikan pengalaman sehingga siswa dapat belajar dengan melakukan. Kami mengatakan aliran yang digunakan dalam video yang telah kami nonton ialah aliran progresivisme karena di dalam video tersebut terdapat kegiatan-kegiatan belajar yang membangun pengalaman siswa. Proses pembelajaran yang bersifat aktif dan di dalam video juga guru memberikan tugas agar siswa dapat memecahkan permasalahan yang ada, di mana guru memberi waktu buat siswa bebas keluar ruangan di mana siswa dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Saran aliran yang cocok buat video tersebut, kami memilih aliran eksistensialisme karena eksistensialisme merupakan cara melihat dan berpikir tentang kehidupan di dunia sehingga lebih memprioritaskan pada individualisme dan subjektivitas. Kaum eksistensialis percaya bahwa manusia adalah pencipta esensinya sendiri. Ia menciptakan nilai sendiri melalui kebebasan memilih atau preferensi individual. Di dalam video terdapat guru yang memberi dan mengarahkan murid ingin melakukan apa. Kami menyarankan aliran eksistensialisme karena kami menyarankan bahwa si guru hanya memberikan materi saja dan guru membebaskan kepada murid agar bebas memilih caranya dalam menyelesaikan tugasnya, menghadapinya masalah. Bereksplorasi karena dalam eksistensialisme lebih memprioritaskan individualisme dan subjektivitas. Lalu kami sarankan kepada guru supaya memberikan tugas yang pertama itu berbentuk individualisme dan guru akan tahu apa potensi anak tersebut. Lalu dilakukan tugas kelompok agar siswa dapat mengembangkan kekerjasamaan antara individu lainnya dan melihat potensi apa yang ada di dalam diri sendiri. Itu tugas kelompok itu. Terima kasih. Baik, kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi kami ialah filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah atau akan dibuat melalui pencarian dan analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dalam sikap pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Dan saran yang dapat kami ambil yaitu dengan mengkaji video tentang filsafat pendidikan ini, diharapkan mulai sekarang para calon pendidik maupun yang sudah menjadi pendidik dapat lebih memahami aliran apa yang cocok untuk dijadikan bahan ajar kepada muridnya sesuai dengan potensi, minat, dan bakat murid supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan terarah. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih.